Hai teman-teman, kembali lagi dengan Kak Handri. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi terkait dengan soal-soal bidang matematika. Oke, kita coba dari nomor 1 ya. Katanya kita punya parabola Y sama dengan 2x kuadrat min px plus 7 dan Y sama dengan x kuadrat plus 2x plus 3 yang berpotongan di titik alfa, m dan beta, n. Jika alfa kuadrat beta min b kuadrat alfa sama dengan 12, maka nilai P sama dengan berapa? Oke, kita kerjain bareng-bareng ya. Nah, katanya kita punya Y itu sama dengan 2x kuadrat min px plus 7. Terus kita juga punya Y sama dengan x kuadrat plus 2x plus 3. Nah, ini kita bisa eliminasi karena dia saling berpotongan. Jadinya 0 sama dengan x kuadrat min p plus 2x plus 4. Nah, sekarang karena katanya itu dia berpotongan di alfa, beta, maka artinya alfa dan beta ini merupakan akar dari persamaan kuadrat yang kita punya. Sehingga dengan menggunakan rumus min b per a dan c per a, kita bisa mendapatkan penjumlahan akar dan perkalian akar. Sehingga kita akan mendapatkan alfa plus beta ini sama dengan p plus 2. Kemudian alfa dikali beta itu sama dengan 4. Nah, sekarang kita juga punya informasi lain. Katanya kita punya alfa kuadrat beta min b kuadrat alfa sama dengan 12. Sekarang kita gunain. Ini kita tandai dulu dengan persamaan pertama. Ini persamaan yang kedua. Oke. Nah, alfa kuadrat beta min beta kuadrat alfa ini sama dengan 12. Nah, ini kalau kita sederhanakan, sebenarnya kita bisa menulisnya alfa beta kali alfa min beta sama dengan 12. Nah, sekarang kita punya alfa beta kan sama dengan 4 berdasarkan persamaan 2. Maka kita bisa substitusi di sini. Sehingga 4 alfa min beta sama dengan 12 atau alfa min beta ini sama dengan 3. Nah, sekarang karena alfa min beta itu sama dengan 3, atau ini bisa kita nyatakan lagi sebagai alfa sama dengan 3 plus beta. Nah, ini kita tandai dulu. Nah, sekarang ini kita anggap persamaan yang ketiga. Nah, persamaan yang ketiga ini bisa kita substitusi ke persamaan yang kedua. Sehingga kita akan mendapatkan 3 plus beta dikali beta itu sama dengan 4. Nah, sekarang kita kerjakan. Jadinya kita akan mendapatkan beta kuadrat plus 3 beta min 4 sama dengan 0. Atau kalau kita faktorkan, kita akan mendapatkan beta plus 4 kemudian beta min 1, sehingga ini sama dengan 0. Atau akar-akarnya adalah beta sama dengan min 4. Maaf, ini harusnya min 4. Atau beta sama dengan 1. Nah, sekarang untuk beta sama dengan min 4 dan beta sama dengan 1 ini kan pasti akan menghasilkan nilai alfa yang berbeda-beda. Nah, itu kita bisa substitusi ke persamaan yang 3. Kalau betanya sama dengan min 4, maka alfanya sama dengan alfa itu sama dengan min 1. Min 1. Nah, kalau betanya itu sama dengan 1, maka alfanya sama dengan 4. Alfanya sama dengan 4. Nah, dari persamaan yang pertama kita tahu bahwa alfa plus beta itu sama dengan P plus 2. Sehingga dari situ kita bisa mendapatkan nilai P. Oke, kita beri batas dulu ya. Di bagian sini mungkin kira-kira. Oke, kita punya alfa plus beta itu sama dengan P plus 2. Atau P itu akan sama dengan alfa plus beta min 2. Nah, kalau alfa dan betanya itu sama dengan berturut-turut min 1 dan min 4, maka P itu akan sama dengan min 1 plus min 4 min 2. Taruh kurung. Di sini kita akan mendapatkan hasil P sama dengan min 7. Min 7. Oke. Nah, selanjutnya kalau alfanya itu sama dengan 4 dan betanya sama dengan 1, maka kita akan mendapatkan P sama dengan 4 ditambah 1 min 2. Kita akan mendapatkan hasilnya adalah 3. Sehingga jawaban yang akan kita punya adalah ketika
P itu akan sama dengan min 7 dan P juga akan sama dengan 3. Jawabannya pada opsi yaitu D. Oke, gampang ya. Oke, lanjut ke nomor 2. Jika persamaan kuadrat x kuadrat min nx tambah 3 min n sama dengan 0 memiliki akar-akar yang negatif, maka batasan nilai n yang sesuai adalah berapa? Oke, kita kerjain bareng-bareng ya. Nah, sekarang kita anggap dulu akar-akar dari persamaan kuadrat yang kita punya itu adalah x1 dan x2. Ini adalah akar. Nah, karena x1 dan x2 adalah akar, dengan menggunakan rumus min b per a dan c per a, kita akan mendapatkan jumlah akar dan hasil kali akar. Oke, dari persamaan yang kita punya. Oke, berarti kita akan punya x1 plus x2 itu akan sama dengan n, kemudian x1 dikali x2 itu sama dengan 3 min n. Nah, sekarang ingat bahwa kita punya akar yang katanya itu negatif, artinya x1, x2 ini kecil dari 0. Nah, kalau x1 dan x2 nya itu kecil dari 0, berarti penjumlahan x1 dan x2 juga harus kecil dari 0. Sehingga n kita bisa mendapatkan di sini informasi bahwa n itu selalu kecil dari 0. Nah, sekarang karena x1 dan x2 itu adalah bilangan negatif, maka perkalian dua bilangan tadi yaitu x1 dan x2 harusnya bilangan positif. Maka 3 min n harusnya besar dari 0. Nah, karena dia besar dari 0, kita bisa tulis 3 besar daripada n atau n lebih kecil daripada 3. Nah, dari sini kita sebenarnya sudah memiliki solusi-solusi dasar. Yaitu yang pertama adalah n kecil dari 0 dan n kecil dari 3. Oke, kita cari sekarang pernyataan yang bisa mendukung solusi-solusi kita. Nah, katanya persamaan kuadrat ini memiliki akar-akar negatif, sehingga kita bisa mengasumsikan bahwa akarnya bisa saja sama atau bisa saja berbeda, dan kaitannya itu hubungannya dengan diskriminan. Oke, kita cari dulu diskriminannya ya. Oke, nah karena dia memiliki akar-akar negatif, jadi kita bisa asumsikan bahwa dia memiliki akar-akar real, tapi bisa sama ataupun berbeda. Jadi diskriminannya besar sama dengan 0. Gini. Kemudian kita bisa ini berarti diskriminan yaitu b kuadrat min 4ac, bisa kita tulis langsung ya. Berarti n kuadrat plus min 4 dikali 1 dikali 3 min n dikali 3 min n. Sebentar, 3 min n ini harus besar dari sama dengan 0. Kayak gini. Nah, terus kita bisa jadikan dia persamaan kuadrat kan ya. Jadinya n kuadrat kemudian plus 4n kemudian dikurang 12. Nah, ini kalau kita ini harus besar sama dengan 0, atau kalau kita faktorkan ini hasilnya adalah n plus 6 dan n min 2. Jadi n plus 6 n min 2. Nah, sekarang kalau kita bikin garis bilangannya, harusnya di sini ada min 6 karena min 6 adalah pembuat nolnya. Kemudian di sini ada 2 dan ini penuh karena bisa sama dengan 0 ya, bisa sama dengan 0. Kita tentukan tandanya plus min plus. Nah, karena yang dibutuhkan adalah yang positif, maka kita ambil daerah yang positif. Seperti ini. Maka n-nya kecil dari 6 dan n-nya kecil dari min 6 atau n-nya besar dari 2. N-nya besar sama dengan ya. Sama dengan 2. Oke. Nah, sekarang kita punya 4 solusi pada akhirnya. Yaitu n kecil dari sama dengan min 6, terus n besar sama dengan 2. Nah, sekarang sebenarnya kita bisa menyatukan semua solusi-solusi ini tadi. Oke, sekarang kita gambar bareng-bareng ya. Yang pertama, ini kita kasih batas dulu di bagian sini, terus kita bikin garis bilangan yang baru. Di sini ada 0, ada 3, ada 2 dan min 6. Berarti di sini ada min 6. Sini. Kemudian kita punya 0 yang kosong, kemudian kita punya 2, terus kita punya 3. Nah,
Katanya kita harus mencari irisan kan ya, irisan karena ini adalah solusi keseluruhan. Jadi kita ambil yang ini berarti n-nya kecil dari 0, kemudian n-nya juga harus kecil dari 3, terus n-nya juga harus lebih kecil daripada min 6. Ini kita buat lebih tinggi seperti ini. Kemudian n-nya atau n-nya juga harus besar sama dengan 2, berarti dia ke kanan. Nah, sekarang kalau kita lihat semua yang menjadi solusi adalah irisan dari garis-garis bilangan itu tadi ya. Kalau kita perhatikan, solusi yang akan memenuhi harusnya hanya daerah sini, atau n yang lebih kecil sama dengan dari min 6. Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah D. Oke, gampang ya? Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 3. Jika sin theta dan cos theta adalah akar-akar persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, maka hubungan yang benar dari hal-hal di bawah ini adalah sebagai berikut. Nah, untuk menyelesaikan soal ini sebenarnya kita cukup mencari jumlah akar dan hasil kali akar, yaitu dengan rumus min b per a dan c per a. Oke, kita kerjain bareng-bareng ya. Nah, karena akar-akarnya adalah sin theta dan cos theta, berarti sin theta ditambah cos theta, karena ini merupakan akar dari persamaan ini, itu akan sama dengan min b per a. Kemudian untuk perkalian akarnya berarti sin theta dikali cos theta, yang itu akan sama dengan c per a. Nah, untuk persamaan yang ini, kalau kita kuadratkan, berarti kan kita akan mendapatkan sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta ditambah 2 sin theta tambah cos theta. Sin theta. Ini adalah kuadratnya untuk ruas kiri, dan ruas kanannya berarti harusnya akan sama dengan b kuadrat sama dengan b kuadrat per a kuadrat, sehingga ini persamaan yang atas gitu kita bisa simbolkan dengan b kuadrat per a kuadrat. Nah, kita tahu bahwa bagian yang ini itu merupakan identitas trigonometri, sehingga nanti kita akan punya ganti warna dulu ya. 1 plus 2 sin theta dikali cos theta itu sama dengan b kuadrat per a kuadrat. Nah, tadi kan kita punya bahwa sin theta cos theta itu sama dengan c per a, jadi kita bisa substitusi, sehingga kita akan mendapatkan 1 plus 2c per a sama dengan b kuadrat per a kuadrat. Nah, sekarang tinggal kita kalikan kedua ruas dengan a kuadrat, sehingga kita akan mendapatkan a kuadrat plus 2ac sama dengan b kuadrat. Nah, kalau berdasarkan opsi yang ada, harusnya kita akan memilih yang A. Oke, gampang ya? Oke, kita lanjut untuk pembahasan di nomor 4. Supaya garis lurus Y sama dengan mx plus 8 menyinggung parabola Y sama dengan x kuadrat min 8x plus 12, maka nilai M adalah berapa sampai berapa, atau berapa dan berapa. Oke, kita kerjain bareng-bareng ya. Nah, kalau konsepnya adalah menyinggung, berarti sebenarnya kita berbicara tentang diskriminan suatu persamaan kuadrat. Nah, jadi kita modifikasi dulu kedua persamaan ini menjadi satu persamaan kuadrat yang sama. Oke, kita bisa tuliskan Y1 sama dengan Y2 gitu ya, atau Y1 itu sama dengan mx plus 8 dan Y2 itu sama dengan x kuadrat min 8x plus 12. Jadi mx plus 8 ini sama dengan x kuadrat min 8x plus 12. Nah, sekarang kita bawa ke ruas kanan semuanya. Kita akan mendapatkan ini sama dengan 0, berarti x kuadrat min m plus 8x, kemudian ini plus 4. Nah, sekarang karena kita sudah memiliki persamaan kuadrat yang baru kita kenakan aturan bahwa ketika suatu garis itu menyinggung, maka diskriminan persamaan kuadrat tersebut itu sama dengan 0.
Nah, kita tulis dulu persamaan kuadratnya. Oke, sorry. Kita tulis syarat diskriminannya. Jadi D itu harus sama dengan 0, di mana D itu adalah diskriminan atau B kuadrat min 4AC. Di sini B-nya itu adalah min M plus 8. Karena B kuadrat berarti kita akan mendapatkan M plus 8 yang dikuadratkan dikurang dengan 4 dikali 1 dikali 4 sama dengan 0. Atau ini kalau kita tulis M kuadrat plus 16M plus 64 min 16 sama dengan 0. Kemudian M kuadrat plus 16M tambah 64 dikurang 16 sama dengan 48 sama dengan 0. Oke, nah sekarang kita faktorkan. Kalau kita faktorkan sama dengan 0, berarti kita akan punya M plus 12 atau M plus 2. Gini, dikali M plus 2. Sehingga pembuat nolnya adalah M sama dengan min 12. Oh, maaf, ini harusnya 12 dikali 4 harusnya ya. Berarti ini harusnya 4. Jadi ini M plus 4. Gini, M min 12 atau M min 4. Nah, sehingga untuk membuat garis Y sama dengan MX plus 8 ini menyinggung kurva parabola Y sama dengan X kuadrat min 8X plus 12, maka M yang memenuhi adalah M sama dengan min 12 dan M sama dengan min 4. Berdasarkan opsi berarti kita harus menjawab bagian opsi C. Oke, mudah ya? Oke, udah siap? Next ya. Nomor 5, suatu garis lurus mempunyai gradien min 3 dan memotong parabola Y sama dengan 2X kuadrat plus X min 6 di titik 2,4. Titik potong lainnya mempunyai koordinat berapa? Nah, sekarang kita berarti harus mencari tahu garis lurus yang persamaan garis lurus yang memotong kurva parabola itu tadi. Oke, kita misalkan kurvanya itu atau garis lurusnya itu persamaannya adalah Y sama dengan MX plus C. Nah, di sini telah diketahui gradiennya itu min 3. Berarti kita bisa ganti M-nya itu sama dengan min 3. Y sama dengan min 3X plus C. Nah, katanya titik ini melalui atau memotong di titik 2,4. Artinya si garis ini juga melalui titik itu tadi. Jadi dia melalui 2,4. Sehingga kalau kita substitusi titik ini ke persamaan garis, maka dia harus memenuhi. Oke, kita substitusi. Berarti ini 4 sama dengan min 3 dikali 2 plus C. Atau kita bisa ditulis 4 sama dengan min 6 plus C, atau C sama dengan 10. C sama dengan 10. Nah, jadi persamaan garis lengkapnya yaitu Y sama dengan min 3X plus 10. Oke. Nah, sekarang kita butuh informasi kapan dia itu memotong, sehingga kita bisa jadikan menggunakan rumus Y1 sama dengan Y2, di mana Y1 itu kita bisa simbolkan yang bagian sini untuk persamaan garis lurusnya, dan Y2 itu adalah persamaan parabolanya. Oke, Y1 sama dengan Y2. Berarti min 3X plus 10 ini sama dengan 2X kuadrat plus X min 6. Nah, kita bawa ke ruas kanan semuanya. Jadinya 0 sama dengan 2X kuadrat plus 4X min 16. Oke, nah sekarang kita sederhanakan. Kita bagi kedua ruas dengan 2, sehingga kita akan mendapatkan 0 sama dengan X kuadrat plus 2X min 8. Oke, sekarang kita faktorkan. Ini. Kemudian ini jadinya X plus 4. Faktornya ada X plus 4 dikali dengan X min 2. X min 2. Atau X sama dengan min 4. X sama dengan min 4 dan X sama dengan 2. Nah, sekarang kita bisa substitusi titik-titik ini ke persamaan salah satu garisnya aja. Bisa parabola, bisa juga persamaan garis. Kalau kita substitusi X sama dengan 2 di kurva ini, nanti kita akan mendapatkan Y sama dengan min 3 kali 2 ditambah 10 sama dengan 4.
Gini, dimana koordinat 2,4 sebenarnya telah kita ketahui di soal. Maka koordinat lain yang harus kita cari sebenarnya ketika X-nya sama dengan min 4. Nah, ketika X sama dengan min 4, berarti Y-nya menggunakan persamaan garis yang ini lagi, bisa jadinya min 3 dikali min 4 atau akan menghasilkan 12 ditambah 10, berarti Y sama dengan 22. Oke, maka koordinat lainnya yang diminta pada soal yaitu X min 4 dan Y sama dengan 22. Dan pada opsi kita harus memilih E. Oke, mudah ya?